Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, filosofi tak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan. Diresapi betul oleh artis peran Della Puspita. Della pernah merasakan tak ada cinta yang abadi setelah 2 kali bercerai. Dan sekarang ia baru sadar bahwa persahabatan yang katanya lebih kekal dari relasi asmara pun juga bisa kandas dan berubah menjadi permusuhan. Seperti yang terjadi pada persahabatannya dengan Prasya Asmaradana alias Acha Prayogi yang berakhir di meja hijau. Gara-gara batal umroh dan tekor nalangin dana calon jamaah yang direkrutnya, Della ingin memberikan efek jera kepada Acha Prayogi, pemilik travel umroh yang gagal memberangkatkan 2 calon jamaah termasuk dirinya dan Arman Wosi suaminya. Della dibuat gregetan oleh sikap Acha di sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Bekasi kemarin siang. Benarkah Acha mengaku tidak menyesal telah memakan uang travel tapi batal mengumrohkan calon jamaahnya? Tadi kan tanya Mas, ada keberatan yang mau disampaikan gitu kan. Tadi Bu Hakimnya nanya, iya Bu saya gini. Terus Bu Hakim, kok kamu nih kayaknya gak ada menyesalnya ya gitu. Kamu tuh harusnya menyesal, kamu tuh ditolongin loh gini. Kamu tuh salah. Kamu ngakuin nggak ini salah? Iya Bu, nyesel nggak kamu? Baru nunduk gitu kan. Ya itulah makanya aku bilang kalau kejadian kayak gini masih belum dia membuat dia menyesal, harus ada kejadian apa lagi? Dia bilang menyesal mungkin karena takut dihukum lama ya kan. Makanya dia mau nggak mau ya udah deh gue ngikutin aja deh, gue bilang menyesal. Tapi kan masih ada omongan dia yang ngebela, yang menunjukkan bahwa dia tuh kayaknya nggak nyesel gitu loh. Gemes sebenarnya aku tadi. Kalau ngomongin masalah kasihan ya pasti kasihan kan. Ya gimana pun juga kan dia pernah jadi temannya kita. Persahabatan belasan tahun, Della tahu A sampai Z keluarga Acha. Itu sebabnya ketika travel Acha kembang kempis akibat kalah saing dengan travel yang lebih bergengsi, Della berkenan membantu mencarikan calon jamaah umroh. Ia dan Arman berhasil menggait 18 jamaah untuk umroh pada Januari 2025. Tunggu punya tunggu, ternyata keberangkatan umroh dibatalkan dan Acha mendadak menghindar dari calon jamaah. Saat itulah Della tergerak untuk menalangi kerugian para jamaah agar Acha tidak dipersekusi. Namun di depan hakim dan JPU, Acha tak mengakui ada masalah besar dalam travelnya. Acha masih fokus mengurusi keberangkatan umroh, namun calon jamaah bawaan Della dan Arman tidak sabar dan malah lapor polisi. Dia bilang tidak pernah bermasalah untuk kasus umroh-umroh yang semacam ini, tapi kan ternyata kan banyak banget. Sebenarnya benar kata Bu Hakim tadi, kita tuh udah baik loh nalangin 18 orang ya supaya dia tidak menghadapi 20 orang, cukup menghadapi kita berdua aja. Coba kalau misalnya enggak urusan gue kan sebenarnya kita bisa aja kayak gitu, cuman kita nggak mau terlalu jadi masalah, jadi bola es yang makin lama makin membesar. Ya udahlah, urusan lu sama gue aja, urusan teman-teman gue gue udah selesaiin gitu kan, maksudnya kami berdua. Ibarat pepatah sudah jatuh tertimpa tangga, Della dan Arman yang tekor 390 juta juga harus menghadapi kasus penggelapan mobil yang dilaporkan Kamil Zain. Salah satu jaminan yang diberikan Acha kepada Della adalah mobil yang kemudian diketahui milik Kamil dan belum lunas dari leasing. Mobil yang diserahkan Arman ke Polres Bekasi itu diduga mengalami kerusakan parah hingga Kamil menuntut ganti rugi 600 juta. Kini kasus penggelapan mobil itu tengah disidangkan di Pengadilan Negeri Bekasi, di mana Della dan Arman berstatus sebagai tergugat. Gugatan untuk menyatakan bahwa saya rugi dalam hal ini, yang dirugikan itu saya. Yang nggak masuk akal, katanya mobil masih kredit, baru dapat di bulan November. Artinya kan perjalanan itu kan baru berjalan DP berapa juta, kok bisa mintanya banyak banget? Pengen beli mobil lagi 2. Di persidangan baru terungkap kalau Acha dan Kamil memiliki hubungan keluarga. Kamil pun rela meminjamkan mobilnya untuk dijaminkan kepada Della karena dijanjikan Acha keuntungan 30 juta plus umroh gratis.
Terus ada yang menarik tuh, aku senang tuh sama hakim tadi bilang, kalau memang saudaramu lah intinya yang punya mobil itu memang mau ngebantu kamu, kenapa nggak dijual aja dalam bentuk duit? Kenapa harus gitu? Artinya kan kelihatan tuh kebohongannya itu kan. Pekan depan, sidang penipuan travel umroh akan memasuki agenda pembacaan putusan. Sedangkan kasus penggelapan mobil masih alot disidangkan. Tapi benarkah Della dan Arman dibelit kasus hukum baru karena Aca melapor balik ke Polda Metro Jaya? Kemarin aku udah diperiksa Mbak, aku kemarin udah diperiksa di Polda terkait laporannya dia. Jadi aku ditanya sama penyidik, kamu tahu nama-nama ini nggak? Kamu tahu nggak tentang surat ini, itu segala macam. Saya bilang saya nggak tahu dan saya nggak kenal. Saya hanya terima jaminan mobil tersebut karena si Aca ada nipu saya terkait umroh. Kalau putusan tuh katanya nggak ada sidang sih, cuma kayak itu apa di ekor gitu tuh. Kita tunggu aja lah, bismillah. Pemirsa, drama panas perseteruan Nikita Mirzani dan Reza Gladys di meja hijau mencuatkan nama pengusaha skincare asal Palembang Melvina Husyanti. Pengusaha yang dijuluki Crazy Rich Palembang itu kabarnya lebih dulu diperas Niki dan Mail dan nyaris menjadi korban. Kabar itu menguat setelah chat WhatsApp pihak Niki dan Melvina beredar luas di media sosial. Dalam chat itu kabarnya pihak Niki meminta uang tutup mulut sebesar 15 miliar, yang artinya lebih besar dari uang tutup mulut Reza Gladys. Benarkah demikian? Ownernya nih si Malvina ini dia nggak bisa diem dia, kayaknya gelisah gitu hidupnya ya. Padahal dia juga nggak ada basic dokter, nggak ada temen dokter, nggak ada dia ikut-ikutan aja jual skincare. Saya baru tahu kemarin kalau yang diserang duluan itu Melvina ya. Nah ternyata Melvina yang diserang. Bagaimana saat itu dia tiap hari datang ke rumah Reza yang menguatkan, yang menyiapkan bahunya untuk bersandar. Sampai akhirnya terjadilah di Reza. Sela dulu ya. Sayangnya, Melvina yang seharusnya menjadi saksi kunci pada sidang kasus dugaan pemerasan dan TPPU yang digelar Kamis pekan lalu, memilih tidak hadir dengan alasan sakit. Melvina nggak datang akhirnya apa? Nggak digubris kan sama terdakwa? Saya juga sangat keberatan ada saksi yang berbohong. Seakan-akan dia menjadi orang yang sakit segala macam, tidak mau hadir di persidangan. Hormati proses persidangan ini. Hormati proses persidangan ini. Fitri Salhuteru pun dibuat geram oleh sikap Melvina yang tidak konsisten dengan komitmen. Keputusan untuk melaporkan Niki dan Mail adalah kesepakatan yang dibuat bersama oleh trio pengusaha skincare, yaitu Reza Gladys Crazy Rich asal Cianjur, Sela Sokia Crazy Rich Aceh, dan Melvina yang dijuluki Crazy Rich Palembang. Mereka ini sepakat ya. Ingat ya Melvina, ini laporan ini terjadi itu atas dukungan semuanya. Lain kali belajar ya, kalau memulai apapun dari awal dengan orang-orang yang mendukung, saling mendukung itu, ayo selesaikan sama-sama ya. Jangan naik perahu sama-sama, begitu melihat daratan kamu terjun sendiri berenang. Akhirnya apa? Terombang-ambing kan? Beritanya apa? Wajib datang. Pekan depan adalah kesempatan terakhir Melvina untuk bersaksi. Namun, andai Melvina tidak hadir pun tidak akan mempengaruhi putusan hakim karena kesaksian Melvina dalam BAP sudah cukup kuat untuk menjerat Niki dan Mail dengan pasal pengancaman, pemerasan, dan TPPU. Niki dan Mail yang diduga di backing Doktiv Samira Farahnas disebut-sebut menjadikan sejumlah pengusaha skincare yang produknya bermasalah seperti overclaim atau tidak mendapat izin edar BPOM sebagai target empuk modus pemerasan berkedok review negatif. Waktu itu kan hubungannya Mail, jadi ke Mail, tapi secara WhatsApp ada perpanjangan kontraknya. Berarti yang 4M itu adalah biaya endorse dari NM? Kerjasama? Oke, kerjasama berarti nggak ada kontraknya? Nggak ada, lisan.
Bocornya chat pemerasan yang diduga dilakukan kubu Niki membuat netizen makin curiga. Niki mencari cuan lewat aksi pemerasan untuk menopang gaya hidupnya. Jika Niki mengaku mendapat 4 miliar dari Reza Gladys dari hasil kesepakatan new branding produk dengan review bagus, setidaknya Niki sengaja mereview jelek agar di-endorse dan dibayar untuk review positif. Dari 4 miliar yang didapat Niki dalam 2 hari, 2 miliar ditransfer pihak Reza Gladys ke pihak developer atas perintah Niki. Sedangkan 2 miliar lagi diberi secara cash oleh At-Taubah Mufid suami Reza Gladys. Mail menyebut bahwa lokasi tempat penyerahan uang ditentukan oleh Mufid sendiri. Cash. Dia yang dia yang ngatur untuk ketemu, saya nggak tahu itu mau apa ya. Dia sendiri yang nentuin restorannya di Waki, terus udah gitu dia sendiri yang nentuin duduknya harus di bawah CCTV. Itu lakinya sendiri. Pokoknya kita nggak mau nanggepin, kita pengen lurus. Kalau pengen lebih jelasnya mungkin terkait persidangan, terkait masalah hukum, misalkan apapun, aku udah serahin ke lawyer kita, pengacara supaya kita Jadi bagi-bagi tugas, biar kita tugas, bisa betul. fokus berkreasi kembali. Betul.